untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita mulai berdoa, coba sekarang cek ke sekeliling kalian. Jika ada sampah, silakan dipungut. Itu coba Husnul, ada sampah di dekatnya. Silakan dipungut dulu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini juga, Ibu mau membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jika kalian ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Ya Bu. Diusahakan untuk tidak ribut dan mengganggu teman sekitar kalian ya. Ya Bu. Selanjutnya, nah, coba lihat yang ada di layar. Gambar apa yang terlihat pada layar tersebut? Harimau. Nah, ya harimau. Ini harimau yang kenapa ini? Itu kulitnya. Oh ya. Jangan lupa kalau ingin mengeluarkan pendapat, silakan angkat tangan ya. Ya Bu. Seperti kesepakatan kita tadi. Ini coba ada yang bisa menjelaskan gambar apa? Ya Bu, Ya silakan. itu kulit harimau Bu. Ya. Ini apa ini? Taringnya Bu. Ya benar. Nah, ini itu adalah harimau yang ada di Bali. Nah, tapi harimau tersebut telah punah. Jadinya, bagaimana perasaan kalian ketika melihat harimau yang ada di gambar itu? Sedih, kasihan gitu. Ya, benar. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh kita atau masyarakat Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi pada spesies lain? Ada yang bisa bantu jawab? Ya Bu, Iya, Indah. tari itu perlu dilestarikan. Ya, benar. Perlu untuk dilestarikan ya. Nah, agar seperti harimau yang ada di gambar itu tidak terjadi pada hewan yang lain, maka kita perlu untuk menjaganya dan melestarikannya ya. Ya Bu. Manusia itu sering melupakan prinsip pengelolaan sumber daya alam. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan kepunahan dan bahkan menyebabkan kelangkaan. Nah, selain daripada itu, dampak lainnya juga banyak terjadinya bencana alam akibat kerusakan alam. Misalnya seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain yang merugikan manusia bahkan kehilangan nyawa. Kelangkaan dan kepunahan berbagai spesies sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Nah, berdasarkan dari permasalahan tersebut, upaya dapat melestarikan kekayaan alam dan upaya tersebut merupakan mutualisme antara manusia dan alam yang selanjutnya dikenal sebagai konservasi. Dan adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Coba ulang apa pelajaran kita hari ini? Ya Bu. Ya silakan. Pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Ya, sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Indah. Sebelumnya kita pernah belajar tentang pengaruh manusia terhadap lingkungan. Baik Bu, Ya, coba yang lain apa? ini ada tentang persebaran flora fauna, ada juga tentang ini ancaman dan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Iya, benar. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dengan benar. Lebih memahami materi selanjutnya, Ibu akan membagikan salah satu video kerusakan lingkungan. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Ini nanti juga akan masuk ke dalam LKPD yang akan kalian diskusikan bersama. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video. Jadi kalian perhatikan ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Ibu.
tadi Ibu tayangkan dan Sudah Bu. apa saja bencana yang terjadi pada video tersebut? Saya Bu, Silakan Angel. ada kebakaran hutan, ada pencemaran pada sungai, pada air laut, terus ada polusi udara. Iya. Itu menurut saya Ibu. Ada yang lain atau sama? Sama Ibu. Nah, berdasarkan kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang, bagaimana cara kita memberikan pengaruh positif untuk lingkungan? Yaitu dengan cara konservasi. Apakah ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan slide yang ada di bawah? Silakan Husnul. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Iya benar, itu adalah konservasi. Kemudian konservasi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada konservasi dengan secara in situ dan ex situ. Kemudian untuk in situ, apakah ada yang membaca? Silakan itu coba baca. Konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Silakan Indah baca yang ex situ. Itu upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat asli. Nah, berdasarkan pengertian yang ada di atas, contoh dari in situ yaitu in itu artinya sendiri itu kan di dalam. Jadinya contohnya itu yaitu cagar alam, suaka marga satwa dan lain-lain. Kemudian contoh dari ex itu yaitu seperti kebun binatang, kebun raya Bogor, Bali Zoo dan lain-lain. Dapat kalian lihat pada gambar ya. Ini kan kalau yang ini dibuat. Kalau yang itu yang asli yang ada di habitat asli. Selanjutnya sekarang Ibu akan membagikan kelompok kalian dan sebelumnya kan Ibu telah bagi kelompok kan, jadinya kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan duduk. Ayo Indah, kita berkelompok lagi Indah. Semua sudah dapatkan? Sudah. Ya, sekarang kalian kerjakan. Coba diperhatikan pada LKPD-nya. Udah Bu. Nah, berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan tadi, coba perhatikan anak-anak. Iya Bu. Tadi kan Ibu telah memberikan kalian sebuah video. Nanti kalian bisa memberikan jawaban pada LKPD. Ya? Iya Bu. Coba dibaca kembali lagi langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. Silakan mulai kerjakan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya pada Ibu. Kemudian upaya apa yang kalian lakukan supaya ya Pak? Ibu ini maksudnya ya. Dari gambar ini ya. Mana sudah ya? Ya, silakan. Apakah ada kesusahan untuk kelompok satu? Oh ya. Dari yang kalian pada di sini, nanti beri simpulan. Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan bagi yang belum selesai diselesaikan, ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Sudah Bu. Kelompok 3? Belum Ibu. Ya. Masih waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi yang maju presentasi pertama dari Kita, Bu, kelompok kita. ya dari kelompok 1 karena dia yang pertama mengerjakan. Terus yang mengerjakan. Ya, nanti selanjutnya disusul oleh kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Semangat untuk kelompok 3. Apakah kalian sudah selesai? Sudah Bu. Ya, sekarang silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo kelompok 1. Iya, ketawa Bu.
presentasikan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya Bu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasilnya akan disampaikan oleh materi pertama, yaitu rekan saya Indah Wahyuni. Silahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan orientasi masalah atau solusi dari masalah dari video tersebut, yang dimana di video tersebut ada beberapa kita jelaskan tentang kerusakan alamnya seperti penebangan hutan, terus kebakaran hutan, dan juga pencemaran laut dan sungai akibat pembuangan sampah sembarangan. Ada kan solusi yang kita tawarkan, yaitu yang pertama dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan, dan juga yang mendaur ulang sampah atau recycle ya. Nah, selanjutnya yang kedua untuk yang kedua akan dijawab oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami, yaitu kita tidak boleh membuang sampah dan mencemari lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan melindunginya dan melindungi hewan agar tidak cepat punah. Adapun poster yang kami buat ini poster kami dengan tema "Mari lestarikan hewan langka". Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 semangat ya. Jangan teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Indah terkait verifikasi video yang telah kita ngobrol bersama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Ya, jadi permasalahan yang kami temui di video tadi adalah bagaimana mengolah limbah dan juga mengolah lahan supaya tidak terjadi pemanasan global. Selanjutnya disampaikan oleh Angel. Akan disampaikan oleh teman saya Angel. Baik, terima kasih. Di sini ada poster kami tentang konservasi. Nah, dalam poster ini kami menjelaskan upaya pelestarian dan perlindungan. Yang pertama terkait metode konservasi, yaitu ada 2, in situ dan ex situ. Nah, yang termasuk dalam metode in situ yaitu ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Nasional Kelinci, ada Taman Nasional Komodo. Yang termasuk dalam ex situ yaitu Kebun Raya Bogor, Taman Safari, dan Kebun Plasma Nusa. Ya, terima kasih. Sekian presentasi kami. Dan untuk kelompok terakhir silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Sudah siap kelompok 3? Harus siap. Maju. Gak apa-apa, harus berani tampil percaya diri di depan. Ayo. Kelompok 2, kelompok 1 perhatikan temannya. Ya, Bu. Kenapa dia ketawa-ketawa? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan presentasi tentang hasil diskusi kami tentang konservasi. Silakan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Cinta. Ya baik. Besarkan suaranya. Biar teman-temannya juga dengar. Ya, Tidak boleh ya, Husnul. Ayo Gede. Tuliskan pendapatmu bagaimana upaya manusia dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, itu dilakukan dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, ada juga metode konservasi, itu ada in situ dan juga ada ex situ. Kemudian kegiatan konservasi seperti apa yang dilakukan untuk memberi pengaruh positif. Nah, di sini yang dilakukan itu seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Tampilkan coba hasil itu gambarnya. Kami sudah Kasih lihat teman-teman yang bawah. kami sudah membuat poster tentang Setelah kalian mempresentasikan hasil infografis yang telah kalian buat, Ibu beri tepuk tangan untuk kalian semua dengan secara
kita telah belajar tentang konservasi, pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, apakah ada yang mau bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada Bu saya. Ya, silakan Indah. Baik, di sini kita sudah mempelajari tentang konservasi yang dimana konservasi itu adalah suatu upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, adapun konservasi itu ada dua, yaitu secara individu dan ex situ. Kalau individu itu di dalam habitatnya, kalau ex situ di luar habitatnya itu. Iya. Coba Ma'wa, contoh untuk ex itu apa? Masih ingat tidak? Tadi kita belajar tentang apa? Coba contohnya. Ex itu. Jadi, Saya Bu. Kebun binatang nih Bu. iya benar, kebun binatang. Ma'wa, nanti setelah pulang belajar kembali ya, nanti tanya teman-temannya. Jika masih kurang mengerti ya. Nah, setelah kita membuat kesimpulan, Ibu akan melakukan refleksi. Oh ya, sebelum kita melakukan refleksi, Ibu akan melakukan evaluasi untuk kalian. Oh ya, sekarang ubah posisi duduk dulu. Oh ya, Ibu akan memberikan soal latihan, ada beberapa nomor dan sekaligus refleksi ya. Nanti kalian pada refleksi bisa memberikan ekspresi kalian, beri tanda emoticon ya. Kemudian mungkin ada saran atau pembelajaran yang kalian harapkan untuk selanjutnya ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Waktu refleksinya dulu. Tinggal refleksinya ya. Iya. Hari ini kita telah belajar tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tata surya. Persiapkan ya. Nanti kalian baca ulang buku paketnya di rumah. Ya Bu. Ya Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian, sampai jumpa anak-anak. Dari